Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kejadian yang terjadi di Palestina sana, serangan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap kaum muslimin yang sedang melakukan sholat di Masjidil Aqsa, merupakan salah satu tindak terorisme, merupakan salah satu tindakan kriminal terhadap ras kemanusiaan. Kita tidak mesti menjadi seorang muslim based on humanity. Cukup dengan menjadi bahwa kita adalah bangsa manusia, berhak mengecam, berhak tidak setuju apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel terhadap komunitas kaum muslimin. Al-Quran surah Al-Ma'idah memberikan kita suatu ilustrasi, suatu gambaran, suatu nasihat, suatu pelajaran bahwa ketika Qabil tidak mampu memanage, menahan hawa nafsunya, keinginan-keinginan untuk menguasai, apa yang terjadi? Fatawa'at lahu nafsahu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Ketika dia tidak mampu memanage dorongan hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya, Qabil pada waktu itu berkeinginan untuk memiliki apa yang dimiliki saudaranya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Apa yang terjadi? Faqatalahu, maka dia bunuh saudaranya. Fa asbaha minal khasirin, maka termasuklah minal khasirin, orang-orang yang sangat-sangat merugi. Fa ba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor gagak liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, untuk memperlihatkan bagaimana cara mengebumikan jasad seorang manusia secara layak. Kemudian Qabil mengatakan, ya wailata ajastu an akuna misla hadzal ghurab, celakalah saya, kenapa saya tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa gagak itu. Bukan bangsa manusia yang mengajarkan Qabil, akan tetapi bangsa gagak yang mengajarkan bagaimana menghargai jasad seorang manusia, bagaimana menghargai jasad seorang muslim. Fa'wariya sawata akhi, kemudian Qabil menguburkan jasad saudaranya secara layak. Fa'asbaha minan nadimin, kemudian pada saat itu Qabil baru merasa menyesal terhadap apa yang dia lakukan kepada saudaranya. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ajli dzalika katabaina ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh. Berdasarkan apa yang dilakukan Qabil terhadap Habil, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap bagaimana menguburkan bangsa manusia, jasad seorang manusia, min ajli dzalika katabna ala bani Israil, maka kami wajibkan, kami tetapkan kepada bangsa Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwa siapa saja di antara kalian yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, bukan karena jiwa tersebut melakukan pembunuhan terhadap keluargamu, pembunuhan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kalian, wa fasadin fil ardi, atau orang tersebut melakukan kerusakan, perusakan di bumi yang tidak dapat ditolerir, ka'annama qatalan nasa jami'a, maka sungguh dia membunuh semua ras bangsa manusia. Wa man ahyaha, dan siapa saja di antara kalian, hai Bani Israel, yang menghidupkan satu jiwa saja, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka sungguh kalian menghidupkan ras manusia tersebut. Hentikan semua tindakan-tindakan brutal yang kalian lakukan terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Akka, yang ada di Gaza, yang ada di Al-Aqsa, semua hentikan. Karena itu merupakan suatu tindakan amoral yang tidak sesuai dengan landasan peri kemanusiaan. Saya cuma orang biasa, tidak memiliki suatu kekuatan, hanya memiliki keinginan untuk hidup yang layak sama seperti manusia lainnya, menginginkan saudara-saudara yang lain hidup yang pantas, menikmati udara segar,
menikmati apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak bisa berdonasi, kami tidak bisa ikut melakukan kontraksi antara saudara-saudara kami yang ada di Palestina dengan bangsa Israel. Akan tetapi kami selalu berdoa dari sini, melakukan doa dan mengajak semua kaum muslimin untuk melakukan kunut nazilah. Lakukan kunut nazilah seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.